Halo, kembali lagi di Ruang Zaki Channel. Di video kali ini gue akan ngobrol-ngobrol dengan sahabat gue yang sekarang sedang mengambil program master, yang kebetulan kita akan diskusikan tentang Berkeley Law School, Berkeley University, dengan program S2 Hukum LLM. Halo bro, Faven, gimana Hai, kabarnya? baik, baik. Ini luar biasa. Di sana jam berapa sekarang? Sekarang jam 9 ya, 9 malam. 9 malam Iya, 9 malam. Kalau di sana kan pagi ya, kalau di sini malam. ya? Ya, jadi kebetulan Bro Papen nih bukan kelompok yang kuliahnya online, jadi dia langsung berangkat ke Amerika gitu ya, dan sekarang lagi summer ya di sana Bro. Iya, lagi summer term. Jadi kalau di kita itu di Amerika biasanya termnya itu pakai musim ya, spring term, summer term, fall, dan winter lah. Iya, ya. Oke, nih Bro, jadi teman-teman Ruang Zaki tentu saya pengen tahu banget nih, gimana sih caranya lo bisa dapat apa namanya kesempatan untuk ngambil program S2 di Amerika di Berkeley. Mungkin juga sebagian karena tahu Amerika itu kan mahal gitu ya. Iya. Jadi buat orang Indonesia perlu juga informasi terkait scholarship dan sebagainya. Dan Oke. yang menarik kan tentang ya kita kan sistem hukumnya beda ya. Jadi lu belajar apa selama di Berkeley gitu ya, yang kemudian mungkin inline sama kerjaan lu sekarang dan lain sebagainya. Silakan bro kalau ada yang mau ditampilkan juga materinya. Oke, sebelum gue jelasin tentang Berkeley mungkin gue Lu jelasin belajar. sedikit tentang background gue sedikit. Saya kerja di Bukit Asam di BUMN Tambang ya, di BUMN Tambang yang mana sekarang kita sedang concern untuk tentang energi, renewable energy, carbon capture dan hal-hal yang berkaitan dengan pengolahan energi lah. Khususnya apalagi sekarang ini kan kita harus ke green energy, sehingga kemudian dari perusahaan saya kemudian ini ya apa namanya sudah umumnya sih kita memberikan scholarship kepada para pegawai yang diseleksi oleh perusahaan untuk mengambil beberapa bidang, khususnya di bidang energi. Nah, kebetulan kalau saya di bidang hukum itu juga diminta sebenarnya untuk mencari kampus pada saat itu, kampus yang top 10, harus top 10, tapi dia itu memiliki grade yang baik di bidang business law, komersial, dan environmental khususnya. Nah, environmental itu sebenarnya banyak di UK ya, tapi kemudian karena diminta untuk bisnis law yang bagus, itu hanya ada sebenarnya paling bagus itu di Amerika. Sehingga kemudian saya cari di Amerika, dan kemudian diperolehlah yang top 10 dengan bisnis dan environment yang top itu adalah di Berkeley sebenarnya. Dia itu kalau Berkeley itu dia punya center of energy. Itu yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain ya. Dan dia itu peringkat number one untuk environmental law, sehingga itu yang membuat saya dan perusahaan saya itu kemudian minta untuk cek admission di situ, bisa apa enggak. Nah, untuk kemudian masuk ke kampusnya itu saya sedikit share sedikit ya. Kalau di Amerika itu beda dengan di Eropa. Kalau di Eropa itu dia itu admission-nya itu kirim langsung ke kampusnya ya. Misalnya Lese Groningen, Leiden segala macam itu pendaftarannya langsung through admission mereka, termasuk Oxford, Cambridge dan lain-lain itu semua biasanya mereka punya portal sendiri dari kampusnya untuk admission. Tapi kalau misalnya di Amerika kita harus lewat LSAT ya. Harvard kemarin juga sebenarnya via LSAT, cuma mungkin karena COVID atau ada kendala seperti apa, akhirnya kemudian dia nggak via LSAT dia, tapi langsung kirim langsung ke portalnya dia. Tapi kalau kampus yang lain non selain Harvard ya, termasuk Yale, termasuk Lese Boston, Berkeley, dan kampus-kampus lainnya, itu semua masih harus lewat LSAT. Nah, di sini kita harus register. Kalau ini yang membedakan Amerika dengan kampus lainnya. Kita harus register dari sini. Ini register akun, terus kemudian semua dokumen-dokumen kita itu nggak boleh scan. Jadi kalau kita daftar di Eropa, itu dokumen yang kita submit karena via digital semua ya, itu bisa scanan. Tapi kalau di Amerika beda. Dia itu
LSAT maupun Inggrisnya itu dia harus TOEFL atau IELTS ya, itu harus asli. Jadi kalau misalnya IELTS dan TOEFL itu kan biasanya dari institusinya kita langsung request untuk dikirimkan langsung. Jadi ya setelah kita tes segala macam, nanti kita harus input di TOEFL ataupun di IELTS-nya itu untuk disubmit ke LSAT. Itu di sistemnya ada. Nah, yang agak repot itu adalah kita mesti kirim dokumen ini kita, transkrip sama ijazah. Ini yang beda ya. Jadi transkrip dan ijazah kita H1 itu harus legalisir dan dikirim dari kampusnya. Jadi harus skop kampusnya. Ini termasuk kalau misalnya kita mau ngambil board exam ya. Kita mau apa namanya menjadi lawyer di sini, kita juga harus ngirim dokumen asli itu dari kampusnya. Kalau dari kampus Amerika kan gampang ya, dia prosesnya ada sistemnya. Cuma kalau karena Indonesia itu kan tidak terkonek dengan sistem di Amerika, maka dia harus kirim pos biasanya. Nah ini yang agak repot. Waktu itu saya juga masih belum tahu kan gimana caranya. Akhirnya ya baca-baca, nanya-nanya teman. Akhirnya apa namanya tahu, oh ternyata kita harus kirim. Akhirnya saya waktu itu ke Jogja. Emang spend waktu sekitar 3 hari lah di Jogja. Itu harus karena kita harus nyiapin surat dari kedekanan dan segala macam kan untuk minta untuk itu dikirim. Jadi itu lumayan take effort ya. Jadi memang lumayan takes time. Ya nanti kemudian dia dari kampus yang akan dari di pihak akademik yang kita kasih info harus kirim ke sini alamatnya ini gitu. Dan nanti kemudian kita pantau. Nanti datanya tinggal terupdate di LSAT ini. Jadi semua kita pendaftaran semua di sini. Jadi pada saat kita register pun, jadi semua portal ya. Jadi kan misalnya kita mau register kampus, nanti tinggal register aja di dalam sistem ini, nanti langsung kelihatan kampus. Misalnya kita nyari kampus Berkeley misalnya, dia nanti kelihatan dia opennya itu dia sedang open atau enggak. Kemudian dia sedang open apa enggak, terus kemudian track yang dibuka untuk apa aja. Kayak contoh misalnya Berkeley kan dia punya 3 program ya, ada thesis track, executive track, sama traditional track. Nah itu kadang-kadang untuk beda kampus dia jadwalnya beda-beda. Nah itu nanti di LSAT itu yang kelihatan semua. Jadi kita tinggal submit. Itu enak banget sih sebenarnya LSAT itu. Jadi semua dokumen kita cukup semua kirim ke LSAT. Nanti dari LSAT kemudian yang akan mengirimkan beberapa kopi kepada kampus-kampusnya masing-masing yang kita daftar. Memang agak mahal sih di Amerika. Kalau di Eropa, kita daftar universitas itu gratis. Kayak contoh misalnya di Belanda, di Inggris pun itu gratis ya. Kalau di Inggris ada beberapa yang bayar sih untuk admission ya, tapi mostly gratis lah. Tapi kalau misalnya di Amerika itu semua bayar, dan itu sekitar $75 lah ya, sekitar $75-85 setiap kali kampus yang kita daftar. Jadi kalau misalnya kita daftar let's say 10 universitas aja udah 750. Jadi ya itu kita mesti mikir-mikir sih. Mungkin ini salah satu cara biar orang nggak daftar banyak-banyak, nggak tahu juga ya. Cuma kalau kita apalagi orang Indonesia ya, yang kurs kita nggak terlalu oke gitu kan, itu beban juga kalau kita daftarnya banyak-banyak di kampus Amerika. Jadi selektif aja sih sebenarnya. Nah, kalau untuk bahasa Inggris itu commonly known ya. Commonly known itu kita harus minimum TOEFL-nya IBT 100. IELTS itu tidak semua kampus nerima. Tidak semua kampus nerima IELTS. Karena IELTS itu kan produknya Inggris ya. Sementara TOEFL itu kan produknya Amerika kayaknya. Jadi kalau di Amerika itu, apalagi contoh misalnya beberapa kampus ya, kayak Berkeley, Harvard, itu dia nggak mau terima IELTS, dia maunya TOEFL gitu. Jadi kayak waktu dulu saya itu kan dari program kantor itu kan ngasihnya IELTS ya. Tapi karena dari Amerika mintanya harus TOEFL, ya udah akhirnya kita ikut tes TOEFL lagi. Dan IBT-nya itu 100. Itu kalau IELTS itu dia rata-rata sekitar 7 atau 7,5 ya. Kurang lebih kan sama tuh, 7 sampai 7,5 lah. Kalau IBT-nya sekitar 100 sampai 110 lah. Nah itu udah semacam kayak standar dan common known lah ya. Semua kampus di Amerika tuh kayak gitu, apalagi yang hukum. Dan itu memang kenapa seperti itu, saya baru menyadari setelah kuliah sebenarnya. Karena memang setiap ujian kita itu adalah esai.
Dan esainya itu bukan cuma kayak misalnya ditanya terus kita jawabnya kayak satu paragraf gitu ya. Enggak, ini kayak kita ujian tuh, jadwal ujian tuh beragam ya. Ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang sampai 6 jam. Karena apa? Karena isinya tuh esai semua. Jadi apa namanya? Ada yang soalnya itu bahkan kita disuruh review kontrak segala macam, sehingga menilai apa risiko hukumnya apa gitu. Itu kan nggak mungkin cuma tulis satu paragraf dua paragraf ya. Jadi itu kayak semacam standar yang memang kita harus punya, karena kita banyak writing, banyak writing, banyak reading, banyak discussion dengan kelas. Itu bedanya dengan Asia ya. Asia dan Amerika itu khususnya cara kita berinteraksi dengan dosen. Kalau di Asia, apalagi contoh misalnya Indonesia ya, saya kan S2 di UGM juga ya. Jadi S1 pun S2 kurang lebih sama metodenya, artinya banyak yang kita sit in di kelas, belum tentu kita perlu baca, terus kemudian dosen menjelaskan banyak hal. Tapi kalau di Amerika lebih kebalik ya. Jadi dosen menjelaskan sedikit, kita disuruh ditanya banyak banget. Jadi misalnya kayak kita baru masuk kelas langsung tanya, coba ada yang bisa jelasin kasus ini nggak? Gitu. Jadi ya kita harus datang well prepared dengan baca. Itu salah satu budaya. Nah, sebelum lebih lanjut, saya bisa jelasin mungkin ya untuk Berkeley itu sendiri. Ini yang saya jelasin bahwa di Berkeley itu, khususnya Berkeley itu adalah kampus negeri ya, kampus negeri yang di dalam top 10 university di US itu adalah yang paling murah sebenarnya. Tuition-nya itu kalau yang lain-lainnya itu rata-rata 65 ke atas, 65.000 ya, 65.000 ke atas sampai 70.000 ke atas, sehingga it's very expensive lah. Kalau misalnya di Berkeley itu 60.000 dan itu belum dipotong ini ya, scholarship ya. Jadi kita di Berkeley itu dia menawarkan banyak banget scholarship sebenarnya. Nah, tapi sebelum ke situ saya mau jelasin dulu tentang track di Berkeley. Nah, di Amerika, di dalam top 10 university di Amerika ada dua universitas yang memberikan kelasnya sifatnya fleksibel ya. Artinya dia start on Januari, terus dia combining hybrid antara offline dan online. Kalau dari saya itu kan menurut saya penting banget ya, apalagi kondisi COVID yang memang harus yang bagaimana kampus itu punya sistem yang setidaknya fleksibel buat kita untuk misalnya saya belajar dari rumah. Karena dunia pendidikan kan udah berubah ya, kita udah bisa online segala macam. Nah, di Amerika itu di dalam 10 kampus itu hanya 2 sebenarnya yang menawarkan flexible program atau hybrid program. Yang satu itu Columbia University, yang satu Berkeley. Nah, bedanya adalah Columbia University dia namanya eksekutif LLM. Tapi di eksekutif LLM yang Columbia itu dia kita yang lulus dari situ tidak bisa ikut tidak bisa ikut bar exam. Dan eksekutif LLM-nya itu beda. Jadi dia ada ELLM di gelarnya. Satu lagi kalau misalnya traditional track LLM. Jadi ininya beda. Jadi nggak benar-benar murni kita anggap di Columbia itu yang hybrid option itu benar-benar LLM, karena dia nggak punya hak untuk melakukan hal-hal yang di Amerika ya, yang kalau misalnya LLM punya. Salah satunya bar exam. Nah, tapi kalau misalnya di Berkeley dia punya executive track, tapi dia sama sebenarnya, LLM-nya semua sama. Jadi mau thesis track, traditional track, executive track itu sama semua jenis LLM-nya. Sehingga hak-hak yang diperoleh dalam setelah kita memperoleh gelar itu semua sama. Terus kemudian tuition-nya juga sama sebenarnya. Yang membedakan itu hanya metode. Jadi kalau thesis track itu seperti yang kita tahu ya, seperti kayak kuliah S1 pun S2 di Indonesia ya, ini kita membuat tesis. Tapi kalau di Amerika itu kita mata kuliahnya itu nggak banyak lah, nggak terlalu banyak, karena sisanya itu di substitut dengan tesis ya. Nah, kalau misalnya traditional track ini seperti LLM pada umumnya, sama juga 1 tahun juga atau 9 bulan lebih pasnya. Dia itu mata kuliahnya seperti biasa ya, sama kayak saya juga di executive track. Bedanya dia startnya di Agustus. Nah,
Yang membedakan executive track dan traditional track dengan thesis track adalah di executive track dan traditional track itu kita nggak perlu bikin tesis sebenarnya. Dia sebenarnya lebih sifatnya legal writing namanya. Legal research dan legal writing. Dan itu udah ada topik yang sebenarnya bisa kita pilih ya. Contoh misalnya environmental atau kemudian IP ya, intellectual property, dan yang lainnya yang bisa kita sesuaikan lah. Tapi dia sifatnya paper saja, dia let's say 20 halaman lah. Nggak banyak, dan dia ada batas ya sekitar 4.000 sampai 6.000 kata lah. Itu kan sekitar ya 20 halaman lebih lah ya, 20 sampai 30. Nah, itu mini papers dan itu capstone-nya itu ya sekitar 1 unit lah. Nah, ini tuh nggak terlalu berat lah. Nah, kalau thesis track itu dia itu yang heavily di penelitiannya. Nah, kuliahnya nggak terlalu banyak-banyak lah. Kuliahnya itu kayak dia cukup ngambil mata kuliah yang sekiranya menunjang tesisnya dia. Nah, tapi kalau traditional track lumayan banyak, traditional maupun executive track itu ada mata kuliah yang lumayan banyak yang kita harus ambil, termasuk dengan paper. Nah, bedanya lagi dengan traditional track dengan executive track itu adalah tanggal mulainya. Jadi kalau executive track kita start Januari, traditional track ini startnya Agustus September ya, sama kayak thesis track. Itu aja sih sebenarnya bedanya. Terus di sini kalau di Berkeley itu kita ada semacam buklet ya. Buklet yang bisa kawan-kawan buka, baca, print, dan ini banyak sekali informasi sebenarnya mengenai track-track yang bisa dipilih sebenarnya. Di sini dia menjelaskan jadi ada yang di Berkeley, kapan di Berkeley, kapan kita online. Itu yang di sini jelasin, kayak contoh misalnya sini kan executive track itu kan ada 2 dia, ada A sama B. Kalau B itu artinya dia 2 summer ya, dia kuliahnya summer 2. Jadi dia untuk spring sama fall dia nggak kuliah. Kalau misalnya executive track kayak itu di saya, itu kita Januari itu online, terus kemudian untuk spring ya, maksudnya ini kan Januari kan spring ya, spring itu online, summer itu kita di kampus, kemudian fall kita online. Nah, ini yang membuat saya sangat tertarik sebenarnya. Maksudnya dengan kondisi yang COVID kayak gini, dengan apalagi ada varian Delta dan segala macam, online hybrid model begini yang paling menarik sebenarnya. Ini yang paling safety sih menurut saya. Jadi kita punya waktu untuk let's say kita kerja ya. Apalagi kayak misalnya saya itu kan udah kerja, kita kecuali kalau misalnya yang baru lulus gitu atau misalnya yang memang dia dedicated untuk kuliah gitu ya enak lah misalnya ngambil traditional track atau thesis track enak karena dia memang fokus untuk kuliah kan. Tapi kalau untuk orang kantoran yang dikit-dikit di email kantor itu agak susah, kemudian kita harus fokus kuliah. Jadi model ini tuh yang paling enak sebenarnya. Jadi kita di spring itu kita tetap online, tapi kita masih bisa karena online itu kan dia memang kita ada jadwal kuliah ya. Jadi kita ada jadwal yang memang kita start Zoom meeting lah ya. Tapi kalau misalnya kita misalnya nggak bisa, apalagi misalnya let's say kan saya di Indonesia, kuliahnya di Amerika dia startnya pagi, saya tengah malam, ngantuk gitu kan, ya udah kita tinggal nonton recordingnya aja. Nah itu yang menarik gitu. Kita tinggal nonton recordingnya. Kalau misalnya kita butuh nanya, tinggal kita email. Atau misalnya di pertemuan berikutnya kita join di virtual meetingnya juga gitu. Itu yang menarik. Jadi ini membuat yang hybrid option ini yang membuat berbeda dengan kampus-kampus yang lain sebenarnya. Nggak ada kampus di Amerika yang kayak gini sebenarnya, yang menawarkan modelnya tetap LLM yang sama, tapi dia hybrid option. Itu nggak ada gitu. Itu paling menarik. Nah, ini dia di dalam buklet ini banyak sekali informasi yang ada, dan ini nanti akan diupdate. Ini kebetulan buklet yang tahun lalu sebenarnya, sekitar tahun lalu. Ini kemarin saya baru selesai photoshoot sama syuting dari kampus untuk update buklet dan video profile dari kampus. Kebetulan ada beberapa saya dan beberapa kawan-kawan yang lain yang dipilih dan diajak untuk ngisi ini, yang foto segala macam dan video lah. Menarik. Di sini banyak banget ya di kampus ini tuh banyak banget
semacam kayak kalau di UGM itu nyebutnya LSO ya, organisasi mahasiswa. Di sini tuh benar-benar banyak banget gitu. Dan kayak saya gabung di dalam Berkeley Energy Center ya. Jadi itu kita banyak sekali kegiatan-kegiatan webinar itu yang misalnya ya, karena saya ikut di community energi, banyak sekali di bidang-bidang energi, dan itu sampai saya kadang-kadang bingung yang mana yang mau ditonton gitu, karena ada kuliahnya juga, ada kegiatan juga, dan apa ya, banyak banget gitu, ada webinarnya. Jadi banyak sekali kegiatan kampus ini yang bisa kita ikutin atau kita tonton ya, karena karena kan sekarang virtual segala macam karena COVID dan segala macam, memang banyak kegiatan itu dia held-nya by virtual ya, webinar lah. Tapi menarik sekali gitu, apalagi apa namanya, misalnya let's say kalau kita mau bisnis, dia ada Center of Business and Technology itu ada. Terus kalau misalnya kita tertarik dengan venture capital, kita mau startup segala macam, itu juga ada, dan itu bahkan ada seriesnya gitu. Jadi ini benar-benar kalau di Berkeley itu kita benar-benar dimanjakan dengan pengetahuan ya, ilmu pengetahuan ya. Jadi kita benar-benar terserah kita lah, kita mau kuliah apa. Karena courses-nya juga, mata kuliah yang dipilih juga bebas ya, suka-suka kita aja gitu. Yang penting ada requirement standar ya. Contoh misalnya fundamental law itu kan satu, terus kemudian apalagi ya, sama legal research, sama capstone writing. Itu aja sih, cuma 3 itu aja. Sisanya bebas, kita mau kuliah energi, kita mau kuliah tentang IP, kita mau kuliah tentang negotiation gitu, terus kemudian tentang kontrak, bebas. Is so amazing. Jadi ini menarik banget ya. Jadi di sini bisa kawan-kawan lihat juga di dalam booklet ini. Nah, di dalam sini juga biasanya ada tertuang tentang admission ya. Jadi biasanya memang Agustus itu dibuka untuk admisi ya, untuk all tracks gitu. Nah ini atau antara Agustus September itu biasanya ada admission untuk open. Tapi balik lagi, ini harus via LSAT. LSAT. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang mau apply, itu memang harus prepare ya. Let's say sekarang bulan apa sih, Juli ya, Agustus. Bisa aja apply apa namanya ini. Tapi mungkin sebaiknya sudah mulai prepare untuk yang TOEFL sama kampus. Yang paling ribet itu kampus sebenarnya, karena kita harus ke kampus ya. Kalau misalnya tinggal di Jogja atau misalnya pokoknya yang di tempat di mana universitasnya ada, itu enak lah ya. Kayak misalnya yang lulusan Jakarta ya Jakarta enak, tapi mungkin PPKM nggak tahu ya, dengan kondisi kayak gini kampus misalnya tutup, itu kan ribet banget ya, kita mau gimana dapet itu. Nah kalau saya waktu itu di Jogja, dan kebetulan waktu itu belum COVID, jadi enaknya adalah kita ke kampus kan masih buka segala macam, masih melayani ya. Ini kalau misalnya kondisi COVID saya nggak tahu. Jadi kawan-kawan memang harus prepare, karena harus benar-benar kirim dokumen yang copy dengan legalisir, dan kemudian di kampus benar-benar harus dari kampusnya, dan di kampusnya itu harus dicap kayak seals-nya ya, cap dari kampus itu di amplopnya. Jadi ya memang harus agak prepare ya dari kampus. Terus kemudian terus satu lagi TOEFL. Kalau TOEFL sih sebenarnya nggak terlalu ribet kalau misalnya udah punya bahasa Inggris yang bagus, sebenarnya nggak ada isu ya. Cuma kalau misalnya nggak ada bahasa Inggris yang masih di bawah 100 ya, saran dari saya sih ini ya, les lagi lah ya. Les lagi untuk atau preparation segala macam, kan biasanya ada tuh yang sifatnya untuk naikin yang sifatnya advance lah. Karena itu kan biasanya kan macam-macam tuh, ada yang dia untuk kayak contoh misalnya IELTS itu yang scale-nya untuk 6 ke atas, 7 ke atas, itu kan macam-macam. Nah kalau misalnya untuk di Amerika sih saran dari saya memang harus yang minimum 100 ya. Biasanya sih kampus itu agak sedikit longgar lah. Dia let's say dia 100 atau 110. Dia kadang-kadang 95 masih nerima sih. Kadang-kadang. Tergantung dengan hokinya kita aja sih sebenarnya itu. Tapi basically aim to 100 lah. Itu udah minimum. Aim to 100 itu dalam artian bukan kemudian satu aja yang, misalnya gini, aim 100 itu tapi dia setiap sectionnya itu dia 25. Dia kan ada 4 section ya. Listening, reading, speaking, writing. Nah itu masing-masing section itu
minimal 25 lah. Minimal 25 atau 24 atau ya minimum 25 lah sebenarnya. Atau 24 lah, masih oke lah 24 22 gitu. Cuma yang jelas di atas 20. Itu minimum banget ya, karena kalau di TOEFL kita aja kita nggak mampu untuk achieve itu ya, kita memang akan kesusahan pada saat kuliah. Karena benar-benar di Amerika itu kuliahnya itu modelnya kita benar-benar harus interaktif banget, either by writing ataupun discussion gitu. Dan itu ya kita memang harus punya kemampuan Inggris yang baik ya. Kalau enggak kita akan susah karena kompetitif banget. Apalagi LLM itu jadi di Amerika itu kan ada dua ya model S2 itu ya. Ada LLM, ada JD ya. Kalau JD itu kan sebenarnya kalau misalnya kita mau berpraktek di Amerika, berpraktisi hukum di Amerika itu memang pasnya JD ya. Tapi kalau orang internasional kan mungkin nggak perlu JD di Amerika. Buat apa? Kecuali kalau dia mau kerja di Amerika. Kalau dia mau kerja di balik di Indonesia, LLM cukup. Jadi makanya di LLM itu rata-rata international graduate ya. Jadi banyak rata-rata internasional yang kemampuannya itu juga hebat-hebat. Apalagi LLM itu kan isinya kan praktisi semua ya rata-rata. Entah praktisi, entah dosen. Artinya orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja yang cukup untuk mengikuti pendidikan. Jadi sangat kompetitif ya. Jadi ini tergantung kampus. Ada kampus yang dia LLM-nya itu dia nilainya ABCD. Tapi kalau di Berkeley nilainya pakai high honor sama pass. Nah, dan kalau modelnya honor atau misalnya high honor sama pass itu sesuai dengan persentase. Jadi kalau misalnya let's say 20% mahasiswa 20% nilai terbaik itu dapatnya high honor. Terus yang kemudian di bawahnya itu honor dan sisanya pass. Nah, ini extremely kompetitif kenapa? Kita punya grading passing grade itu kita 85. Kalau 85 itu kan rata-rata sebenarnya nilainya A ya. Tapi karena di sini sifatnya pakai persentase, jadi kalau di kelasnya itu orangnya isinya pinter-pinter semua, mau sebagus apapun kita ngisi ya tetap aja bisa jadi kalah gitu. Mungkin nilai kita kalau misalnya dari lesnya 10 orang ya. Kalau misalnya dari 10 orang itu yang 9 nilainya 99, kita nilainya 98 ya tetap aja kita kenanya pas gitu. Karena yang lainnya udah lebih tinggi daripada kita walaupun nilai kita 98. Itu salah satu contohnya lah. Karena sifatnya kan persentase. Pokoknya high honor itu 20% dari kelas. Sisanya honor dan pass gitu. Jadi nggak pengaruh. Cuma kalau misalnya kita di bawah passing grade kita udah selesai, udah fail aja udah gitu. Dan di sini scholarship-nya banyak banget ya. Jadi apalagi Indonesia. Jadi Indonesia itu salah satu negara kalau di Amerika itu semacam unknown country ya Indonesia itu. Jadi sebenarnya orang Amerika sangat tertarik jika ada orang Indonesia yang melamar kuliah di tempatnya dia sebenarnya. Kalau apalagi misalnya ininya bagus ya, bahasa Inggrisnya bagus, terus kemudian track record CV segala macam ini kan kita harus masukinnya itu kan ada CV, ada terus kemudian personal ya semacam personal goals lah ya gitu, motivation letter lah. Kadang-kadang ada kampus juga yang minta esai. Kalau misalnya Berkeley sih nggak esai tapi wawancara. Nah, kalau misalnya kita lolos dengan profil kita yang sangat bagus ya, itu biasanya kita dapat beasiswa. Apalagi Indonesia. Jadi untuk Indonesia itu salah satu negara yang dapat grant. Jadi kalau misalnya baru diterima aja nih orang Indonesia udah dapat potongan 10.000. Jadi kan tuition kita 60.000 ya. Udah dapat potongan 10.000 aja. Nah, itu baru dari kampusnya. Apalagi nanti kalau misalnya kita apply beasiswa scholarship yang ditawarkan ya. Ada Chevening dan lain-lain ya. Nah, itu lebih besar lagi kita potensi dapatnya gitu. Karena tergantung profil kita. Kalau profil kita bagus pasti kita dapat gitu. Kayak saya punya teman dia full scholarship karena dia bagus ya, artinya secara peringkat itu kan high honor, waktu S1-nya dia itu kan high honor, atau pas dia punya S2, S2-nya juga high honor, atau dia yang memang secara organisasi ataupun di perusahaan itu memiliki posisi yang baik, atau prestasi-prestasi karir itu kan misalkan kadang-kadang kalau di dunia kerja kan ada yang award ya, ada award A, ada award B. Saya kebetulan dapat award juga waktu dulu, itu ada namanya di Asian Law Business.
saya dan perusahaan saya itu kita peringkat 1 untuk energi. Jadi itu salah satu poin pertimbangan pada saat admission, terus kemudian untuk apply scholarship dan lain-lain. Kalau di Amerika sih sebenarnya sangat ini ya, karena di Amerika itu dari negaranya sendiri sebenarnya menyadari kalau kuliahnya itu mahal gitu, sangat-sangat mahal gitu, sehingga memang banyak yang menawarkan financial aid ya, financial aid, scholarship, dan itu kita bisa apply sesuai dengan kalau misalnya ada bukaan ya kita apply lah gitu. Gitu sih Mas Zaki. Oke, siap bro, keren. Jadi apa? Yang menarik tadi tuh traditional track sama executive track gitu ya. Itu kalau dari segi tuition itu harganya sama atau beda bro? Sama sih, dia sama 60.000. Oh, Ya jadi cuma kalau memang beda aja. dirupiahin berapa sekarang bro? Kalau dirupiahin? Berapa ya? Hitung dulu bro kalau itu berarti cuman. Itu sekitar 60.000. Nih orang Indonesia langsung aja nih dirupiahin berapa nih kira-kira? Itu sekitar 800. Jarang megang dolar soalnya. 870-an juta sampai 900 juta ya. Itu memang banyak berarti, banget. Sampai 1 M lah. Berarti Itu belum rata-rata itu dengan kita kuliah. Gimana Mas? Rata-rata tuh ya 1 M lah ya kalau mau nyiapin semuanya kan. Betul. 1 M kan. 1 M itu kan karena selain kuliah kan kita harus kayak rent ya. Nah ini menarik nih. Jadi di Berkeley atau San Francisco itu kita di California lah, particularly itu salah satu negara bagian yang rent house-nya itu tinggi banget, mahal. Jadi kalau misalnya let's say kita untuk 3 bulan ya, karena kebetulan kan saya kan di asrama. Kalau saya di asrama sih 1 semester itu 1 summer itu sekitar 1.600. Tapi kalau misalnya kita nggak dapat yang kayak tempat saya, itu di umum itu kan saya 1.600 itu kan 1 semester ya, artinya sekitar 3 bulanan lebih lah. Itu 1.600 US dollar. Tapi kalau di luar itu gila-gilaan, ada yang 3.000, ada yang 4.000 per bulan. Jadi kalau misalnya lesnya 3 bulan aja, itu kalau misalnya 4.000 udah 12.000. Ada kalau misalnya yang paling murah lesnya 2.000 itu berarti kan dia udah 6.000 sendiri. Ya, kalau saya kan 1.600 untuk the whole ini ya. Itu udah karena asrama. Cuma kalau misalnya di luar itu mahal banget. Jadi ini salah satu yang mesti pertimbangan juga ya. Kita kuliah itu selain dari tuition, itu kita harus memperhatikan di mana kita tinggal. Kalau negara bagiannya itu dia mahal kayak di California, itu 1 miliar tembus itu. Dan kebetulan ya memang ini kita harus scholarship, dan kebetulan kalau saya karena dari kantor dan kemudian dapat dari kampus juga, jadi alhamdulillah masih bisa hidup gitu. Karena apalagi kalau scholarship sekarang kan kayak misalnya di LPDP kan banyak ya. Itu juga kan udah ada uang bulanan. Cuma uang bulanan itu kan 2.200, rata-rata kan 2.000 sampai 2.500 atau 3.000. Perhatiin juga itu kan biasanya udah all in dengan tempat tinggal. Jadi kalau misalnya dapat tempat tinggal yang mahal, let's say 2.000 misalnya, sementara grant kita allowance kita tiap bulan 2.500, berarti kan uang jajan kita cuma 500. Jadi itu mesti perhatiin. Jadi tapi gini, kalau di Amerika itu kan kita biasanya punya di visa kita itu biasanya dari kampus ya. Kampus itu ngasih semacam kayak permission, semacam ada surat pengantar permission untuk kita kerja gitu. Biasanya part time lah ya. Dan di sini rate-nya lumayan sih. Kalau dirupiahin $18 per jam. Nah, itu kan sehari biasanya kita bisa kerja 2-3 jam ya. Gitu. Nah, itu kan bisa bantu kita hidup lah. Itu kalau misalnya yang benar-benar pure dari scholarship, karena ya scholarship pun ya itu kan terbatas ya, scholarship-nya itu kan allowance dia per bulan ya rata-rata segitu ya, 2.000 sampai 2.500. Yang paling gede setahu saya itu 3.500 paling gede. Ya tapi balik lagi kalau rent-nya aja udah 2.000 ya sisanya kan berarti. Nah, ini yang jadi pertimbangan juga yang kalau misalnya kawan-kawan milih kampus di Amerika lah. Rent-nya itu gila-gilaan di sini. Gitu, Mas. Jadi kalau rumah tuh kisarannya 20 juta rupiah per bulan lah ya. Iya, itu bahkan yang lebih gila, dari itu Bos. kan. Iya, itu gila banget, Bos. Ampun dah. Kalau di Indo tuh setahun kan.
20 Iya. juta sekian tuh ya. Ya sebulan ya kan. Bisa setahun di sini mah gila apa namanya ya, Dan ya salah satunya karena rate kita lah ya, karena rate ya, kalau saya punya teman dari Eropa malah senang dia ke sini karena rate-nya di Eropa lebih tinggi kan, oh iya. jadi pas di sini wah ini banyak diskon nih wah. Dan otomatis ya kalau mau irit ya kita belanja bahan makanan, masak Betul, sendiri betul, kan. betul, betul. Kalau di Dan saya, nyuci kalau juga saya di sini sendiri. apa? Betul, di sini saya ini ya, apa belanjanya benar-benar belanja bulanannya itu atau mingguan atau 2 mingguan itu ya kayak beras, kayak ini itu dan enak tapi di sini sih nggak terlalu mahal ya. Jadi kayak beras ya, let's say beras itu 3 3 sampai $4 ya bisa lah sampai sampai semingguan lah itu. Telur ya $3 dapat lah yang 18 isinya 18 ya lumayan tapi ya memang kita harus masak ya. Tapi tergantung tempat. Kalau misalnya tempatnya itu kalau di tempat saya kan asrama kan karena udah ada gasnya udah ada listriknya udah ada kita nggak bayar gas sama listrik sama air nggak bayar. Tapi kalau ada tempat lain yang di luar kampus itu ya kita kan gas listrik bayar ya. Jadi ada additional charge yang harus di-consider gitu. Kalaupun kita masak sendiri gitu. Cuma balik lagi kalau jadi mahasiswa tuh harus kerja ya. Kalau saya tuh walaupun dapat allowance dari kantor, saya sih tetap saving ya. Coba saving dan akhirnya di sini ya kerja. Kerjanya enak, banyak kerjaan lah gitu, banyak kerjaan yang menarik lah. Kalau saya kan di sini kan sustainable coordinator ya. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan energi, berkaitan dengan solar panel, berkaitan dengan berkebun. Nah, itu yang artinya sifatnya itu berkaitan dengan environmental. Kenapa saya milih di situ? Itu karena memang berkaitan dengan kerjaan saya ya. Jadi walaupun kita di sini part time, bagaimana caranya itu masih bisa relate dengan kerjaan utama kita. Tapi di sini anyway itu banyak banget di sini. Mau kita mau kerja di McD juga bisa, banyak banget pilihan lah. Kebetulan aja saya milihnya yang berkaitan dengan kerjaan saya di kantor. Cuma kalau kita mau kerja di toko roti juga boleh, mau jadi tukang sapu juga bisa. Banyak banyak banget gitu. Iya, iya. Paling kalau mau agak ini males masak, paling halal guys kan, yang agak Ya halal terjangkau gitu. guys, tapi halal guys emang lumayan mahal juga sih sebenarnya dia $11. Lumayan. Biasanya tuh makanan apa jajanan yang paling terjangkau paling gitu kan. Kalau ke restoran kan udah beda lagi. Iya, oh iya, by the way, Jadi kalau di itulah apa Amerika, yang kemudian teman-teman ya gimana, Pen? iya, di Amerika itu ada salah satu yang mungkin buat orang Asia itu agak shock ya, kita harus ngasih tips. Jadi tipsnya itu sekitar 10-15% rata-rata. Jadi kalau jadi kalau misalnya kayak kita mau beli apa namanya, let's say kita dine in ya, itu ya kita ngasih tips. Kalaupun kita pesan kayak Uber Eats, itu juga tetap ada tipsnya. Jadi super expensive di sini. Jadi mendingan masak. Iya, jadi intinya adalah memang tantangan untuk kuliah di Amerika ini tidak sekedar kita bisa melewati tes-tes itu ya secara akademik meskipun juga menjadi opsi untuk terutama negara Indonesia kata Bro Papen tadi Iya, yang juga diberikan opportunity lebih luas ya iya, dibanding betul, negara-negara betul, yang lain. betul. Artinya ya jadi hal-hal itu yang kemudian memang harus dipersiapkan dan untuk studi ke sana tentu saja tidak ada persiapan yang singkat. Jadi perlu persiapan yang lebih well prepared gitu ya. Mungkin 1 tahun Iya, atau bahkan ada juga yang lebih dari 1 tahun gitu ya. Karena iya, mungkin ada dokumen atau bahasa yang kemudian harus dipersiapkan lebih matang oleh para calon mahasiswa ya yang akan betul, kuliah ke betul, sana. betul. Ada closing mungkin dari Bro yang mau ditambahkan dari Iya, diskusi kita? sama satu lagi sih sebenarnya. Jadi apa namanya profil kita yang paling penting itu profil kita ya. Jadi kita umumnya kalau kampus itu dia senang, apalagi di Amerika rata-rata, apalagi top 10 ya, rata-rata itu senangnya menerima profil yang memang orang udah kerja. Jadi artinya dia sudah punya background working background yang cukup untuk dia bisa explore ilmu di dalam LLM ini. Jadi di tempat saya aja contohnya itu rata-rata orang kerja udah 5 tahun. Jadi mungkin hanya 1-2 orang yang umur kerjanya itu di bawah 5 tahun, artinya let's say 3 tahun atau 2 tahun. Tapi nggak ada yang fresh grade gitu. Jadi yang benar-benar emang udah punya pengalaman kerja
sehingga dia ketika di kelas pun diskusinya benar-benar real case gitu. Itu yang perlu di kawan-kawan persiapkan ya. Jadi selain dokumen-dokumen, pengalaman kerja juga penting banget pada saat kita apply itu, karena kalau di Berkeley wawancara sih modelnya. Itu. Oke, Bro, ada pertanyaan lagi tadi yang mungkin belum tergali. Ada konsentrasi atau mata kuliah apa aja sih yang ada di Berkeley Law School? Oh iya, ini saya sedikit. Jadi di sini itu dia ada beberapa courses ya. Sebenarnya let's say kita ngambil, nah ini nih, Certificate of Specialization ya. Jadi ini ada, kalau di traditional pentesis track itu kita ada beberapa sertifikat yang bisa kita ambil. Jadi ada business law, teknologi, environmental, energi. Ini kan karena tergantung mata kuliah yang kapan bisa ambil. Kalau executive track, business law dan teknologi. Nah, teknologi ini juga kan salah satu yang nomor satu di Amerika karena banyak di California kan Silicon Valley, jadi banyak perusahaan IT di sini. Jadi teknologi certificate itu salah satu yang terbaik di sini, sama business law. Kalau saya ngambil ini juga karena memang dari kantor saya mintanya saya business law ya. Jadi ini saya ambil business law certificate. Tapi tidak menutup kemungkinan kawan-kawan itu bisa ngambil mata kuliah yang lain. Artinya gini, di mata kuliah sini, let's say saya ngambil courses ya. Di Amerika itu dia bebas aja sih sebenarnya mau ngambil mata kuliah apapun sepanjang ditawarkan di semester itu. Bebas aja, bebas. Let's say environmental law ya. Nah, ini banyak banget. Dan bedanya dengan sertifikat tadi itu dia cuma kayak misalnya ada requirement kalau misalnya mau ngambil sertifikat let's say environmental law, itu ada beberapa mata kuliah yang harus diambil. Gitu. Nggak boleh di mix yang lain. Kalau misalnya business law ada beberapa core courses yang harus diambil. Contoh misalnya ini kan kontrak, corporate finance, itu yang harus diambil untuk dapat sertifikat itu. Tapi ini anyway, sertifikat itu kan hanya inilah sweetener lah, pemanis lah, tidak memberikan dampak apapun sebenarnya. Jadi kita bebas aja mau ngambil mata kuliah apa. Jadi ini kan menarik banget, kayak ada corporate governance, comparative law ya US Asia, ada blockchain. Ini baru dari bisnisnya aja. Ini banyak banget mata kuliah yang bisa kita ambil nih. Ada business transaction, negotiating Hollywood kontrak aja ada gitu kan. Jadi terus ada entertainment law juga ada di sini, banyak banget ya. Terus kemudian ini ada criminal law kalau mau ngambil juga ada. Ini kalau mau ngambil bar exam itu biasanya kita harus ada ini ya. Contoh misalnya evidence, remedy, tort dan lain-lain itu harus. Nah, environmental law juga banyak banget di sini. Ini sampai kadang-kadang bingung juga kita mengambil apa. Ini kalau saya di sini kan berkaitan dengan carbon capture, ada yang saya ambil. Jadi saya ngambil energy law sama climate change law gitu. Sama renewable energy juga saya ambil gitu. Sebenarnya sih anyway bebas aja sih kita. Cuma itu kan biasanya ada maksimum ya 16 SKS per semester. Jadi ya kalau misalnya itu ya kita tinggal pilih-pilih aja. Yang penting nggak boleh konflik ya. Tinggal pilih-pilih aja. Yang penting tidak ada konflik dan tidak melebihi. Nah ini macam-macam banget gitu. Jadi sebenarnya bebas ini comparative study, law and technology ini bagus banget. Yang law and technology-nya tuh bagus banget. Bahkan ada video game loh di sini. Ada video game, terus ada wine law. Nah, ini menarik banget. Jadi ya kan ada teknologi for lawyers, tech industry contract. Jadi di sini memang kalau di Berkeley salah satunya yang topnya juga itu teknologi law-nya ya, tech law-nya itu yang, dan IP law-nya itu yang bagus banget gitu. Jadi one of the best lah. Ini banyak banget yang bisa kita ambil sebenarnya di sini ya. Mau bahkan satu lagi, kita kalau mau kuliah di sini kita ngambil mata kuliah, let's say kita lintas ngambil dari HAS ya, dari bisnis atau dari sekolah kebijakannya Kennedy ya. Itu bisa juga gitu. Jadi menarik sekali. Jadi kita bisa selain ngambil kuliah ini, kita bisa ngambil mata kuliah lintas juga ya. Enak banget karena udah masuk satu sistem ya, tinggal yang penting ada kode coursesnya ya tinggal kita ambil. Ini banyak banget. Ada simulation courses. Jadi ini di Amerika enaknya adalah kita bebas aja kita mau kuliah apa. Ini banyak banget mata kuliahnya, dan dia sifatnya gini ya. Beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia let's say kita ngambil S2-nya Indonesia, itu let's say pasar modal ya, kita masih tetap judul mata pelajarannya hukum pasar modal, tapi mungkin much more advanced dan S1 gitu ya. Tapi basically hukum pasar modal.
Terus kemudian antitrustnya ya kita tetap ngomong tentang hukum monopoli gitu ya, anti monopoli dan lain-lain. Tapi kalau di sini enggak, kita benar-benar ngomong let's say nih kontrak drafting gitu atau drafting bisnis kontrak. Itu benar-benar ini ya yang apa ya, yang sifatnya praktikum. Ini yang teori-teori juga ada, misalnya insurance law tuh ada yang basic-basic kalau mau ngambil. Tapi yang ini ya spesifik kayak insider trading, terus kemudian ada apa lagi nih, deal workshop, merger and acquisition, negotiation class, itu memang kita disuruh negosiasi setiap pertemuan gitu kan. Dan ini banyak sekali mata kuliah yang sifatnya praktikum ya. Jadi menarik sekali. Bahkan kita juga di sini kalau misalnya mahasiswa itu biasanya diminta untuk, apalagi kalau GD ya, itu diminta untuk dia semacam ngasih advokasi gitu loh. Jadi kayak ada courses yang dia harus fulfill sekian jam untuk advokasi gitu. Nah, itu menarik banget sih ya. Jadi ini benar-benar kita bebas aja untuk mengeksplorasi apapun yang menarik buat kita nih. Ini mau legal writing kita mengambil banyak-banyak juga bisa. Nah, ini kan contoh applied advokasi gitu. Nah, ini banyak sekali gitu yang sifatnya praktikum gitu. Kalau ini bro, yang executive track itu kan dia online ya. Nah itu apakah bisa juga misalnya kita nggak perlu ke Amerika, dari Indonesia kita ngambil kuliah yang ini mungkin nggak itu? Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya sebelum COVID ya, sebelum ini kan sudah ada sebelum COVID. Jadi kalau sebelum COVID itu dia memang harus apa yang eksekutif itu dia cuma boleh, dia harus tetap datang, tapi 2 summer ya. Jadi summer tahun ini sama summer tahun depan, belum ada yang start spring deh. Nah, start spring itu dia benar-benar baru muncul setelah COVID. Ada apa namanya executive track E. Dulu kan namanya professional track, sekarang namanya executive track E. Itu yang mulai online di spring dan fall. Nah, dengan kondisi apa namanya pandemik sekarang, itu dari kampusnya kemudian memberikan semacam kayak waiver ya untuk datang ke Amerika. Sebenarnya kan basicnya kan itu kan harusnya kita semua datang ke kampus ya. Itu udah semacam kayak ada aturan bahwa kita harus kuliah itu harus datang ke kampus. Kalau nggak datang kampus ya lu nggak bisa dianggap lulus gitu. Cuma karena sekarang itu teknologi sudah berkembang, udah bisa ada virtual meeting dan segala macam, dia memberikan pilihan jadinya. Jadi kalau mau datang ya monggo, tapi kalau misalnya memang ada keterbatasan untuk ke sini, contoh misalnya teman saya dari Cina. Cina itu udah strictly ban datang ke Amerika gitu. Nah, itu dia kuliahnya online. Jadi entire year ya, dari pertama sampai dia lulus itu online gitu. Cuma memang ya kalau misalnya kita kuliah online hanya kuliah, tapi kalau di sini kan kita banyak ya, ada berorganisasi, ada kemudian teman, ada berbagai macam hal-hal yang bisa kita lakukan di sini lah. Itu salah satunya, bisa ketemu profesornya langsung, bisa diskusi langsung, ya beda lah ya. Cuma memang ini salah satu kebijakan khususnya di Berkeley bahwa dengan kondisi pandemi global seperti ini boleh remote instruction. Apa namanya? Jadi kita walaupun kelas kita daily-nya kayak summer ini kita tetap in person, tapi ada rekamannya juga. Jadi tetap direkam. Jadi kawan-kawan dari negara lain yang tidak bisa datang, dia tetap bisa ikut via Zoom gitu. Kita modelnya Zoom ya. Jadi bisa join di Zoom gitu. Nah, itu menarik banget sih ya. Itu. Cuma ya kalau misalnya bisa datang ya harusnya datang. Cuma kalau misalnya memang benar-benar nggak bisa ya strictly karena negaranya di ban ya nanti kan bisa kasih penjelasan kenapa nggak bisa datang gitu. Oke, siap. Jadi ini informasi yang paling unik sebenarnya karena rata-rata kan semua ya model perkuliahannya normalnya ya datang ke kampus sana, kemudian ada yang pakai tesis sama nggak pakai tesis. Kemudian tadi Berkeley ternyata punya model hybrid dan lain sebagainya. Tapi kita akan lihat juga nanti pasca COVID apakah tadi ya mungkin banyak juga sekarang orang udah terlalu candu dengan model kuliah online sehingga udahlah di Indonesia aja tapi ngambil gelarnya di Berkeley gitu ya. Dan itu mungkin diminati oleh para pekerja terutama kan yang ini memang dia aim-nya ini untuk para pekerja ya. Jadi cuma nggak tahu ya, kemarin itu dari dekannya apa namanya bilang mau di start untuk semua in person ya untuk tahun depan. Cuma
kita nggak tahu lagi karena kan kondisi COVID ya. Balik lagi ini ada special waiver karena COVID aja sih sebenarnya. Tapi setelah COVID kita nggak tahu ya, gitu. Oke, makasih banyak bro atas Ya. sharing-sharingnya dengan kita semua teman-teman yang nanti akan menonton ini. Semoga sukses, lancar studinya sampai selesai di sana. Amin. Terima kasih banyak Mas Bro. Ya. Demikian tadi diskusi kita dengan Bro Papen yang langsung dari California tentang program S2 LLM di Berkeley Law School. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa follow Instagram gue di @rezazaki dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.